Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam live IG Rahim Nur Foundation yang kali ini kita akan membahas tentang influencer pendidikan gitu ya. Karena influencer ini kan sekarang sudah sangat banyak dan rupa-rupa genrenya gitu ya. Nah, Rahim Nur Foundation ini karena memang kami bergerak di bidang pendidikan, konsultan, keluarga gitu ya. Nah, sekarang kita membumingkan gitu ya, membumikan apa sih influencer pendidikan itu gitu. Terima kasih yang sudah datang. Ya, kita kali ini insya Allah akan ngobrol dengan Teh Weti. Beliau seorang guru biologi di SMA 1 Cililin ya. Dia punya optimalisasi YouTube gitu. Kita akan berbincang bagaimana pendidikan di masa pandemi ini gitu ya, terutama untuk anak-anak yang SMA, untuk mahasiswa itu ya, mereka kan sudah bisa mengakses media sosial sehingga mungkin pembelajaran kita yang kalau hanya sekedar menyampaikan materi saja itu terlihat atau terasa menjenuhkan. Nah, sekarang kita akan ngobrolin dengan Teh Weti ya. Kita tunggu dulu karena belum hadir. Tadi Teh Weti katanya sudah ada. Sebentar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang influencer gitu ya. Kan selama ini mah yang paling banyak di apa ya, viral gitu ya di media sosial itu tentang bagaimana berpenampilan cantik, bagaimana berpenampilan menarik gitu ya, bagaimana pakai baju yang pas gitu. Nah, saya ingin sekali kita di dunia pendidikan ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, selamat bergabung juga. Mungkin kalau ada ide-ide untuk tentang influencer pendidikan ini, silahkan di chat saja ya. Eh, Serupanya Teh Weti tadi katanya sudah ada. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Pendidikan itu adalah dasar ya bagi kelangsungan hidup kita. Nanti kita juga kan nggak mungkin ada terus di dunia ini ya. Harus ada generasi berikutnya yang menyampaikan, yang menyambung perjuangan kita gitu. Makanya ketika kita, mangga Pak Aceh, alhamdulillah silahkan. Mangga kalau ada ide-ide di chat saja, mungkin kedepannya bisa ada pembahasan ya, bagaimana sih kita bisa membangun negeri kita memiliki masa depan atau generasi yang kuat ya, yang banyak ilmunya, bukan hanya sekedar posting-posting atau misalnya bikin-bikin video yang maaf gitu, mungkin di dalamnya belum ada value-nya gitu ya. Nanti kita ke depan ingin sekali pendidikan ini berperanan di dalam media sosial gitu. Nah, alhamdulillah Teh Weti sudah hadir. Ya, kita undang beliau. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam Husnul. Wah, jauh dari Surabaya ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat manfaatnya. Halo, Iya. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih akhirnya bisa Eh, ketemu lagi. Ketemu ya iya belum ya, lagi ya. Memang belum pernah ketemu sama Teh Usus. belum pernah. Ini Iya, ini pertama kalinya kita berjumpa di udara ya. Belum iya, pernah kenal iya, di darat ya, Teh ya. iya, iya Ya, benar. ini Tapi dulu penggemar rahasia. awal katanya penggemar rahasia ya. Iya, Saya tuh memang jarang jarang banget ini Teh. Jadi kalau misalnya udah bikin konten, misalnya yang iya, nulis-nulis, biasanya kegiatan anak-anak di rumah, iya, ya iya. udah ditinggal Keren, saya keren. melakukan kegiatan yang lain gitu. Oh, Jadi kalau gitu. misalnya ada yang like atau ada Komen. yang komen itu biasanya malam sama saya Oh, dibalasnya gitu. iya, iya. Terus saya juga nggak lihat siapa sih yang nge-like gitu ya. Iya, iya. Makanya pas ketika banyak yang DM atau yang Messenger, oh Iya, ternyata banyak juga gitu. iya. Ya Keren, silakan. keren pokoknya.
Nah, Suka. keren juga sih. Ini usia 40 tahun harus harus makin produktif ya. Saya udah Iya, 41 saya sekian ya. tahun ini 40. Oh gitu. Baiklah, kita Iya, iya iya. Oh ini Pak Aceh katanya subhanallah kenal di udara kehendaknya iya. Insya Allah iya. ya kita istiqomah dalam Alhamdulillah. kebaikan. Iya, iya. Silakan Saya lanjut ada saja ya. anak, Eh, ada anak. Ya, oh ini ya itu Sekendriana teman itu kuliah. sahabatnya Teh Ya, Weti ya. ya Oh Masya dari kuliah. Allah. Ya, marilah kita berbicara tentang pendidikan gitu ya, Teh Weti. Sekarang Ya, kan ya, pendidikan kita itu maaf ya, mau nggak mau kita harus ini ya, harus benar. open terhadap keadaan media Ya, sosial yang makin berkembang gitu ya. Dan ya, akhirnya saya tuh lihat kreativitas anak mungkin kadang-kadang mengalahkan kita juga ya, Bu ya. ya, Ini betul, manggilnya betul Ibu banget. Teteh atau apa? Jangan, Dalam hal jangan ini ibu, Ibu ya. jangan ibu, jangan ibu, teteh aja nggak apa-apa. Aduh. Oh iya iya. Baiklah ya. Biar terasa Ya, lebih muda. Ya gitu. Jadi media sosial ini bagaimana sih bisa jadi gini, kita tuh sebagai mm-mm, pendidik ingin mm-mm, juga kan sebagai mm-mm. sebenarnya influencer itu setiap diri kita tuh kan influencer gitu ya. Ya, betul. Kita di rumah, suami juga, anak-anak juga. Ya, Ini bagaimana nih biar pembelajaran khususnya kita sebagai guru gitu ya, ya, eh, biar ngena gitu ya. Kan tadi bukan hanya transfer knowledge gitu, tapi ya, bagaimana ada value yang bisa sampai ke anak-anak gitu. betul. Ya. Silakan Teh Weti, mangga. Ya, terima kasih Teh Susi atas kesempatannya. Saya kaget gitu ya, influencer. Saya teh langsung tadi searching di Google ya. Wah, artinya ngeri banget. Jadi mempengaruhi orang banyak sampai jutaan pengikut. Aduh, saya belum Teteh. Ini Jadi juga baru perkenalkan. 100 Ya, baru 130 apa 150 ya pengikutnya. Nggak masalah, ya, kita nggak usah ya, kejar-kejaran sama pengikut. Yang penting ya, ya. satu orang juga yang mendengarkan kemudian diaplikasikan kan itu menjadi sebuah hujah di sisi Allah Subhanahu wa Iya, taala ya. iya, iya, Mudah-mudahan kita iya, mengamalkan alhamdulillah. ilmu yang Iya, bermanfaat. iya. Ini lihat juga banyak murid, alhamdulillah Evan ya. Ya, oke. Perkenalkan nama saya tuh Weti ya. Saya kenal Teh Susi di Facebook ya. Terima kasih gitu. Kebetulan saya kalau sama Teh Susi ilmu pendidikannya jauh di bawah karena memang saya SSI ya, sarjana ilmiah gitu. Jadi bukan sarjana pendidikan gitu, mungkin dari segi pedagogik atau saya hanya belajar 1 tahun di UNY Yogyakarta, jadi saya lulusan S1-nya UGM S1, jadi pengen jadi guru, ditolak ya Teh, harus ada izin mengajar gitu ya. Iya. Jadi ya kebetulan mungkin karena background saya juga dulu pas kuliah karena jadi tentor ya Teh, jadi background saya itu adalah bimbel gitu kan. Nah, pada masa PJJ ini dan saya terkenal sekali guru yang gaptek ya Teh, walaupun mungkin usianya masih terbilang ya mungkin muda ya Teh. Ya, jadi saya gaptek, Kita saya muda-muda. ya padahal apa sih maksudnya kalau sama IT itu agak menghindari sedikit gitu ya Teh ya, komputer-komputer gitu. Nah, saya merasa enjoy aja dengan mengajar langsung ya dengan murid. Saya menciptakan apalah game segala macam gitu biar anak-anak tuh tidak boring. Lah pas PJJ saya bengong Teh, bengong sebengong-bengongnya. Saya harus apa gitu kan. Nah, 1 semester itu saya cuman bengong dan akhirnya saya menjadi petani gitu loh, bercocok tanam. Bercocok tanam gitu ya. Nah, akhirnya tapi murid itu semakin lama makin males kan. Pas evaluasi di 1 semester itu saya tanya sama murid beberapa lah karena memang sudah dekat gitu ya. Tolong dong kasih tahu Ibu gimana ini untuk semester depan, kebetulan kalian sudah kelas 12 mau menghadapi ujian, mau kuliah gimana ya gitu. Apalagi anak IPA dengan materi biologi yang cukup sangat banyak dan baru semua kan. Teteh juga tahu kan. Ya, jadi baru semua di kelas 12, saya bingung gitu. Nggak mungkin kalau Ibu cuman kayak kemarin-kemarin aja pakai Google Classroom, kirim PowerPoint aja, PPT yang Ibu bikin. Nggak mungkin, kalian pasti nggak ngerti gitu. Sedangkan saya tidak mencoba untuk Zoom ya Teh ya, untuk Zoom karena memang waktu semester kemarin tidak difasilitasi oleh sekolah juga gitu. Belum ya Teh, belum difasilitasi. Jadi saya juga gaptek gitu. Terus udah kayak gitu tentang komputer, apalagi bikin video pembelajaran jauh, Teteh itu jauh sekali saya nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya kata murid saya bilang gini, Ibu kalau bisa mah kita
lama walaupun nggak ketemu Bu, saya dengar suara ibu aja, suara saya gitu. Masa voice note, saya bilang gitu. Saya bingung, loh kok voice note ya, nggak mungkin. Akhirnya saya pikir, oh jadi bikin video pembelajaran gitu kan. Nah akhirnya waktu liburan itu teh Juni ya, Juni itu liburan, Juni 2020, saya nekat gitu ya, saya melihat bahwa saya tertarik sekali dengan video yang cuman kelihatan tangannya aja teh. Gitu ya. Ya, jadi aplikasinya saya pakai video scribe Sparkle itu. Nah, itu saya bilang ya udahlah belajar sendiri aja sih, autodidak gitu. Saya belajar dari orang-orang yang upload di YouTube bagaimana tutorial Sparkle gitu ya. Nah, akhirnya ada juga guru dari Bekasi ya, Teh Mutmainah, itu juga beliau YouTuber juga. Dia tuh membantu saya sampai dia telepon, Neng, mak pengen kayak gini. Iya, cina gimana ya Teh? Akhirnya konsultasi kan. Dan saya dalam proses belajar itu Teh, 1 minggu laptop saya nggak mati sama sekali. Ya, 1 minggu ya, Terus-terusan. 1 minggu ya, ya terus-terusan karena saya ya pokoknya mencoba dan akhirnya saya ingat betul sebelum saya upload yang video scribe karena memang benar-benar saya waktu itu pakai gratisan ya, jadi ada tulisan video scribe gitu ya. Nah itu jadi saya mencoba untuk untuk membuat yang pakai yang Camtasia. Saya pertama kali tanggal 26 Juni, saya ingat 26 Juni 2020 saya upload kan, dan itu lebih lucunya lagi Teh, waktu dilihat sama murid-murid saya itu kalau nggak pakai headset suara saya nggak ada. Iya, suara saya nggak Kita ada. belum pakai mic ya. Iya, karena saya nggak ngerti gimana caranya gitu, asal upload gitu. Jadi intinya saya mau upload di YouTube, kenapa saya pikir kalau saya simpan sendiri di laptop, kalau ada apa-apanya dengan laptop, saya nggak punya kenangan kan Teh. Nah, jadinya saya nekat upload, walaupun saya memang tidak waktu itu saya ngerasa nggak pantas ya video saya diupload dilihat orang gitu ya. Nah, jadi saya juga pernah nanya sama adalah teman gitu, kayaknya teman teteh juga ahli IT gitu ya, ahli IT ya, orang UPI pokoknya. Saya bilang ini Denny Cendrianto. Iya, itu kenapa? Nanti minggu dia live sama saya di sini. Oh gitu. Oh Nah, iya, bagian dan itu dia. kan, iya dia jago banget kan Teh gitu. Saya bilang, Kang ini cocok gak gitu? Aduh kayaknya kurang pantas. Ih nyebelin banget kenapa ngomong kayak gitu. Saya bilang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah belajar kata Kang Denny gitu ya. Tetap belajar aja. Udah upload aja. Ya sudah saya akhirnya upload nekat gitu ya. Dengan yang pertama suara backsoundnya lebih keras daripada suara saya gitu ya. Cuman mungkin uniknya video saya Teh daripada yang lain ya. Nggak apa-apa ya Teh, sombong dikit nggak? Ya. Harusnya ada keunikannya apa gitu. Keunikannya adalah kalau saya ngelihat video pembelajaran yang lain itu sangat lama durasinya Teteh, 20 sampai 30 menit. Nah, saya itu nggak mau jadi durasi saya itu hanya 3 sampai 10 menit itu paling lama. 3 menit. Bahkan ada materi yang hanya 2 menit saja. Kenapa saya bikin durasinya sedikit? Karena memang saya yakin banget bahwa kalau pada saat menonton, saya tuh bukan artis ya Teh, bukan artis kan. Kalau artis mungkin akan ditonton terus gitu. Ya, udah menarik gitu ya kalau artis. Iya benar gitu. Jadi artis mau bela-belain gitu ya. Saya bukan artis, materinya mungkin kalau biologi kan cenderung rada membosankan mungkin ya Teh ya kalau memang tidak suka gitu. Jadi saya mau bikin yang sesingkat mungkin, apa kata-kata apa yang sudah saya biasa omongkan di kelas gitu. Saya kemas jadi video dan sekitar 3 menit sampai 7 menit supaya murid saya tidak skip. Gitu. Masuk tapi ininya konten kontennya masuk. Iya, jadi dalam satu bab ya Teh, misalnya untuk bab sistem gerak manusia aja Teh, saya bikin 14 video Teh. 14 video. Iya, itu 14 video udah termasuk praktikum virtualnya. Jadi per bab aja Teh, misalnya apa itu jaringan, apa itu sel. Jadi definisi, kemudian bagian-bagiannya. Ya, jadi per bab itu loh, kalau di buku kan ada per bab gitu ya Teh. Jadi saya satu bab itu bisa 10 sampai 14 kadang. Mungkin yang paling sedikit 5 video pembelajaran. Nah, saya juga waktu masuk ke YouTube sama sekali nggak ngerti YouTube itu apa gitu. Dari awal saya punya subscriber itu hanya nggak ada 100 ya Teh, berapa puluh lah. Sekarang 50.000 ya? 50.000 ya? Belum 5.000 Teh. Oh 5.000. Iya 5.000. Wah kalau 50.000 udah. Iya, jadi dapat duit ya.
Ya, nah dapat duitnya panjang teh. Jadi 2020 Juni 2020 itu subscriber saya kurang dari 100. Kemudian waktu itu saya pernah punya pikiran gini teh. Saya kalau nyuruh anak pertama kali ya ngasih, jadi cara saya itu membuat video pembelajaran, kemudian saya kasih ke Google Classroom, kemudian saya ada WA group, saya ngomong ke murid-murid, tolong ya tonton ini, tugasnya sudah ada di LKPD di Google Classroom, kemudian jangan lupa ya like dan subscribe gitu. Ternyata ada murid yang langsung bilang, bukan ngejapri ya teh, langsung bilang di grup, dibaca oleh semua guru dan semua murid bilang, Ibu kenapa saya harus subscribe channel Ibu? Kenapa saya harus like video Ibu? Kalau saya nggak suka gimana Bu? Jangan memaksakan. Apakah kalau saya tidak subscribe dan tidak like, saya nilainya dikurangin? Langsung jelek gitu teh. Saya aduh, oh iya. Padahal tadinya saya mikir murid saya itu kalau 7 kelas kali 30 aja teh ada 210 orang. Saya subscribernya dalam menit itu sudah bertambah 200 kan teh. Kemudian yang like juga banyak gitu ya. Terus kalau misalnya satu sekolah aja ada 1.200 anak teh, ya kan? Ya berarti saya mungkin satu hari atau seminggu lah saya dapat gitulah, sebulan saya dapat 1.200 anak. Tapi ternyata diingatkan saya bahwa subscriber itu tidak diminta-minta, tidak dipaksa gitu. Jadi memang mereka subscriber karena butuh kita gitu. Nah, dari situ saya tobat. Tobat nasuha, nggak ini. Jadi akhirnya saya membuat video pembelajaran itu yang lengkap aja. Jadi saya lengkap dari kelas 10, 11, 12 itu saya lengkap per bab. Jadi per bab itu bisa sampai 5 sampai 10 ini ya video. Itu ada Mom Husnul, itu kenalan juga di udara ya Mom gitu. Ya. Nah, jadi apa sih namanya? Karena mereka butuh pasti akan selalu ngikutin saya dan selalu akan kalau untuk bisa mengikuti saya kan harus subscribe gitu. Dan akhirnya bulan Juli teh saya dapat 1.000 subscriber. Bulan Juli. Ya, 1 bulan. 1 bulan saya dapat 1.000 subscriber dan untuk memonetisasi ya, monetisasi itu menguangkan channel kita gitu ya. Itu kan kita harus mendaftar ke Google AdSense ya teh, Google AdSense. Ini banyak yang ditanyakan oleh murid-murid dan guru-guru lain ya. Saya ceritakan di sini ya teh. Karena saya belum biar yang lain terinspirasi juga teh. Iya gitu. Jadi pas monetisasi itu syaratnya adalah minimal dengan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi waktu bulan Juli saya sudah mencapai 1.000 subscriber tapi jam tayangnya belum ada 4.000 jam. Maka saya mencoba untuk tidak meminta tetapi terus membuat video sampai target saya adalah 1 hari 1 video minimal itu. Jadi 1 hari 1 video ya, kalau lagi males 3 hari lah 1 video. Nah akhirnya dengan seperti itu kan banyak yang nonton ya teh ya. Dan selain itu juga saya terima kasih sekali dengan grup-grup WA, grup Telegram teh, yang guru-guru dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat gitu, sama nasional, saya suka share aja gitu. Siapa tahu banyak yang make gitu. Nah akhirnya dari yang make guru, ya kalau yang make guru kan pasti nyampe ke murid ya teh, murid-murid mereka gitu ya. Nah, akhirnya jadi banyak yang nonton. Jadi bulan Agustus tuh teh, tanggal 31 Agustus 2020, saya mencapai 4.000 jam tayang. Ya, jadi saya langsung bisa ya, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan gitu. Sebulan jadi saya langsung 2 bulan. Akhirnya saya ada iklannya teh. Nah, kan pada heboh teh. Kalau nonton video saya ada iklannya, oh pasti ada duit ya, masih panjang itu ceritanya. Nggak otomatis ya, nggak otomatis. Jadi ternyata uang yang didapat dari seorang YouTuber itu adalah selain subscriber yang banyak dan viewer, jadi yang nonton. Jadi yang nonton. Dan itu ngaruh banget. Jadi saya masih ingat betul gaji pertama saya di bulan Agustus itu teh 200.000. Itu keramat ya. Ya, tapi uniknya bahwa untuk Google AdSense itu harus mencapai $100, 1,3 juta baru bisa dicairkan.
Ya, Oh. harus mencapai 1,3 juta baru bisa dicairkan, dan itu juga Teh harus dapat PIN langsung dari Google AdSense yang dikirim dari Malaysia. Dan itu Oh gitu. ya, nah itu saya nunggu selama 6 bulan Teteh. Jadi kabar baiknya tanggal 8 Februari kemarin saya baru dapat PIN-nya. Iya. Belum Jadi belum cairnya mah ya. iya, nah ya belum cairnya. Nah, cairnya itu jadi setiap bulan itu beda-beda Teh. Saya bulan pertama 200. Kalau yang bulan lagi banyak peminat tuh, ya kan kayak pas bulan Heeh. November kan banyak yang ujian ya Teh. Ya, itu paling banyak saya dapat ya sekitar 600.000 per bulan gitu. Tapi bulan Desember itu kan pada liburan ya Teh. Ya, pada liburan. Nah, pada liburan 100.000 aja karena nggak ada yang nonton video Oh, saya. tapi Karena karena udah ada sekian subscriber, jadi kalaupun nggak ada viewer yang 1 juta 1.000 tayangan itu mm-mm, mm-mm. tetap dapat ya? 4.000 tayang. Kalau nggak ada yang nonton nggak dapat Teh. Jadi kita lebih mengejar ke viewernya. Ya, jadi Oh, kalau subscriber kita udah misalnya nih ada yang udah 10.000 ya Teh, tapi yang nonton cuman 100 gitu ya, 200 ya nggak dapat. Ya, maksudnya bukan nggak dapat, sangat kecil itu, tetap sangat kecil. sangat Ya, kecil tetap ya, ngaruh. tetap Ya, viewer ya. ya viewer. Tapi Maksud nanti kalau misalnya viewer viewer banyak tapi subscribernya sedikit, tetap aja nggak dapat ya? subscribernya minimal 1.000 udah dimonetisasi. 1.000 ya? 1.000, ya 1.000 subscriber udah dimonetisasi boleh. Itu kan iklan udah ada gitu. Tapi ya itu minimal 4.000 jam tayang. Banyak yang sudah mencapai 1.000 lebih, tapi untuk mencapai 4.000 jam tayang susah. Jadi saya kasih Iya, iya. tips triknya itu kalau dari saya pribadi sesuai pengalaman itu adalah kita jangan memikirkan subscribernya nambah atau tidak, viewernya itu nambah atau tidak, tetapi istiqomah dalam pembuatan video. Gitu. Nah itu yang Ya. istiqomahnya itu ya, yang Ya, agak-agak, ya. apalagi emak-emak gitu. Saya aja Iya, live IG betul. ini sepekan sekali gitu, jadi memang Iya. agak-agak sulit kan pada minta, Teteh bikin dong channel YouTube-nya. Iya, Belum iya, mampu, iya, soalnya iya. waktunya banyak banget Padahal, yang harus iya. saya kerjakan. Padahal kalau Teh Susi bisa loh, Teh Susi dengan ini yang nanti kan live gitu ya. Live Kemudian bisa IG-nya, bisa bisa langsung diupload dipotong-potong. ya, kok dipotong-potong lebih banyak gitu. Kalau enggak langsung aja bisa di live gitu. Soalnya banyak yang rekaman-rekaman webinar gitu banyak kok yang diupload gitu. Ya Iya, banyak. Iya. ya mudah-mudahan ya, Ya, biar ini, biar biar semangat. sekalian cari pendanaan ya, Iya, tapi karena memang eh, eh, jadi ya bukan jangan suatu jangan ya. jangan jangan jadi tujuan juga ya Iya, mencari-cari iya. duitnya, Pak. Yang penting Itu ilmunya itu bonus. bisa nyampai ke masyarakat. Iya, betul, bonus. Jadi saya mah Eh, tujuan utamanya Teh bikin ini yaitu tadi kenang-kenangan. Teteh kan tahu sendiri misalnya ya saya kalau lomba-lomba tingkat guru kayaknya nggak mungkin nggak menang gitu ya. Terus saya mikir saya punya apa sih punya 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 prestasi apa gitunya. Jadi pengennya saya ada kenang-kenangan kalau saya pernah jadi guru gitu di Indonesia. iya, Iya, dan iya alhamdulillah, benar. ya Ada jejaknya alhamdulillah, ya. ya ada jejaknya gitu. Dan alhamdulillah sekarang murid saya nggak cuma di SMA Negeri 1 Cililin, Teh, gitu. Jadi murid saya Seluruh Indonesia ada, ada. ya seluruh Indonesia alhamdulillah pernah nge-WA tuh ya, ngucapin ya mungkin kalau nggak sebatas di komen terima kasih itu udah senangnya luar biasa gitu. Terima kasih Bu, saya ngerti gitu, saya Alhamdulillah. jelas gitu. Terus ada yang sharing menanyakan apa gitu ya yang nggak jelas gitu. Ya saya senang gitu dan bahkan dilihat juga sama mahasiswi tingkat awal gitu karena memang kan materinya ada yang sama ya Teh ya. Materi SMA itu ada yang sama terutama untuk Iya, praktikumnya gitu. iya. Gitu. Benar-benar. Iya, Nah, ini benar-benar mencerahkan ya. Jadi apa namanya, siapapun sebenarnya kan bisa mengupload ya. Yang penting tadi ada iya, keunikan ya Teh Weti. iya, Jadi iya, iya, kita cari, mungkin pastinya kita juga mesti riset ya. Apa sih iya, yang mesti kita
ciri khaskan dalam diri Ya, kita gitu ya. ya. Saya juga dulu nggak bikin IG, jadi Rahim Ya. Nur itu kan Mm-mm. foundation yang saya Mm-mm. bikin ya, Keren. yayasan yang saya Mm-mm. buat, tapi yayasan ini bener-bener apa namanya lillahi ta'ala gitu ya, memang belum Oh ada ya, ya, donaturnya, masih baru sedikit. iya, Nah, ini kita tuh ingin para honorer, guru honorer itu bisa iya ada betul. wadah gitu, bagaimana belajar dengan Iya. gratis. Mm-mm. Kemudian orang tua juga misalnya untuk parentingnya itu ada Iya, wadahnya lah gitu. Jadi kita tuh keren banget ya. selama pandemi ini Mm-mm. selama pandemi ini tuh kita bisa jadi kayak banyak sahabat, banyak Iya masukan, betul banyak di belajar. dunia Karena maya. belajar itu kan belajar itu kan gak harus yang formal ya. Iya, Kita iya, bisa iya, banyak banget wadah dari informal gitu. Karena iya, saya iya. orang SKSD banget gitu ya. Jadi banyak, alhamdulillah ini sepanjang pandemi Iya, banyak saudara baru ya, kayak Teh Weti gini. iya, iya, Kita iya, kan belum pernah kenal alhamdulillah. tapi kita Iya, kayak udah akrab udah ya. lama, iya, Karena saya akrab iya. sayanya. Saya Nah, juga. menyangkut yang menyangkut yang tadi ya, gitu Mm-mm. tuh kan berarti celah-celah ini juga menjadi kabar gembira buat teman-teman di rumah, Ya. menjadi guru-guru di rumah gitu, bahwa Mm. celah-celah mendapatkan maisyah atau mendapatkan uang itu kan banyak gitu Ya, ternyata banyak. ya. Nah, jadi di sini juga harus ada sisi pertama, sisi keunikan dalam Mm-mm. konten-konten kita. Ya, Yang keduanya juga ada sisi perjuangannya gitu ya. ya, Perjuangannya ya tadi kan harus istiqomah upload. ya, Kemudian pikiran kita juga mesti mikir terus nih ya. Sekarang ya, mau upload ya. apa, Mm-mm. ciri khas apa gitu ya Teh. Nah, Ya, kalau misalnya ya, dari segi Teh Weti kan tentu saja kalau di sekolah formal kita ada tagihan ya Teh ya. Ada ya, ya, tagihan SKL ya, sekian, teretet-teretet gitu ya, yang ya, banyak. ya, Nah, ya, ya. kalau sekarang kan ada kurikulum darurat nih Teh. Teteh pakai nggak? Mm-mm. Yang Ya, di sekolah pakai pakai, kurikulum pakai darurat banget, nggak? pakai banget, Oh, pakai. pakai banget karena ada bagian yang kompetensi dihilangkan. Senang banget saya. Nah, itu ya. Jadi Ya, kompetensi ya. ini Teh apa yang dihilangkan banyak nggak yang di biologi? Kelas 10 cuman tinggal 6 bab aja Teh. 6 bab. Oh, jadi Tinggal 6. itu Iya, jadi tinggal 6. Satu tahun tinggal 6. tapi itu yang ini. Ya dari 10 atau 11 itu tinggal 6 bab. 6 bab. Kalau kelas Itu 12 yang satu aja. kelas 12 berapa? Satu aja yang dikurangin. Kayak nilai pindah silang itu Satu. ditiadakan gitu. Kelas 11, Iya, kelas iya. 11 nah itu yang paling kasihan kelas 11 Teh, masih utuh. Karena sistem sih, Banyak. soalnya sistem itu nggak Iya. bisa dihilangin karena Iya kan betul, betul fisiologi, manusia ya. Iya, fisiologi betul. ya, Iya, koordinasi iya. itu kan Iya, semuanya justru sepanjang pandemi itu justru bab iya, anak kelas 11 itu wajib disampaikan wajib ya, karena wajib. Berat. regulasi Iya, ya, regulasi. sistem Imunitas sekolah pusat ya. dan Iya. seterusnya itu Nggak ada. nyambung banget justru Iya. dengan keadaan pandemi Iya, saat ini. iya, iya, bener. Nah, mungkin teman-teman di sini yang ada guru atau murid yang mau bertanya atau mau ngasih masukan ya, pelajaran yang sebenarnya kan pelajaran biologi Iya. itu long life ya. Jadi Ya, kita nggak betul, bisa betul. nggak bisa part by part gitu. Ya, ya, Biologi itu ya, utuh dan utuh. matematika ada, fisikanya Betul, ada, betul. kimianya juga ada gitu. Ya, Jadi ya. kalau orang biologi mau menghindari 3 pelajaran itu nggak bisa Nggak gitu. bisa. Karena kita ada ngitung Ada, juga, ada ya. pengamatan juga gitu ya. Ya, Ada ngolah. betul. Nah, ini kalau evaluasinya gimana Teh untuk anak-anak? Oke, kalau saya untuk alhamdulillah nih ya, terima kasih juga nih buat rekan-rekan ya. Tadi minta dipromosikan rekan-rekan kurikulum dari SMA Negeri 1 Cililin. Wah, TOPBGT Ya, saya halo ya, semuanya. ya, saya bahagia banget gitu ya. Saya bahagia banget karena waktu sekarang kemarin katanya mau tatap muka kan, gagal lagi kan. Ya akhirnya kita setahun ya. Nah semester ini alhamdulillah dari sekolah saya itu mengadakan Zoom. Jadi dari sekolah itu sudah disediakan Zoom. Jadi Fasilitas kita ya. Fasilitas. Kita ada kelas maya gitu Teh. Jadi ada 36 rombel. 36 rombel. Ya, jadi stand-by-nya ada di sekolah dan kita bisa nge-zoom dari rumah gitu. Jadi nggak perlu ke sekolah karena kita sudah dikasih kelas masing-masing. Nah, jadi saya manfaatin maksimal Zoom karena memang saya udah kangen banget sama murid gitu ya. Paling tidak saya sudah bisa lihat mukanya. Cuman saya juga tahu diri. Ya, wajah-wajahnya karena yang diajar sama saya sekarang itu belum pernah saya ajar kelas 1-2-nya Teh.
Jadi belum pernah Oh iya ketemu iya. ya, belum pernah ketemu. Jadi pengen banget Chemistry belum dapat ya. belum. Cuma nama aja, nama yang sering Heeh. nge-WA gitu kan. Kadang sering nge-WA baru tahu nama aja, muka nggak ada. Nah, dengan Zoom ini kan kita bisa lihat, tetapi saya tahu diri juga ya Teh, karena Zoom itu kan walaupun sudah disiapkan, berbayar gitu ya di Heeh. sekolah, tapi Iya. tetap aja kan kita yang pakai itu kan membutuhkan kuota ya. Ya, Mm-mm. kuota ya. Jadi saya tidak pernah memaksakan anak untuk mengikuti Zoom saya. Kalau yang ikut silakan. Cuman daya tariknya adalah kalau saya pribadi, saya selalu setelah selesai buat video satu lengkap itu bab itu Mm. selalu saya bikin apa Quiz. LKPD ya Teh. LKPD dulu, Oh. LKPD ya. Jadi lembar kerja inilah yang menjadi saya menjadi apa ya untuk penilaian murid-murid saya. LKPD ini nanti saya upload di apa Google Classroom tiap minggu ya, Mm. tiap minggu saya upload ya karena 2 kali pertemuan tiap minggu. Dan karena ada Zoom, maka saya manfaatkan Zoom ini untuk membahas LKPD-nya Teh. Jadi sebenarnya Mm. anak itu saya bikin Mm-mm. mudah ya, asalkan mau berkorban Iya, kuota itu aja, berkorban kuota gitu. iya. Jadi saya upload LKPD-nya pas pertemuan awal di Google Classroom, kemudian pertemuan kedua itu seminggu sekali aja saya nge-Zoom untuk membahas LKPD yang Mm. sudah mereka kerjakan. Jadi mereka tahu betul, oh ini ternyata saya benar mengerjakannya, oh ternyata salah. Jadi Mm. nilainya saya ambil juga dari LKPD untuk nilai apa Zoom. Kemudian kan di setiap Zoom itu juga saya akan mengambil daya tarik siswa itu dengan kuisis gitu Teh. Jadi saya suka dengan kuisis, Mm. aplikasi kuisis itu dan saya paling membuat 5 sampai 10 soal tapi bukan Mm. berarti Bikin ya. kuisis itu adalah ulangan buat anak-anak saya tidak. Karena memang setiap Mm. anak itu nggak semua anak bisa ikutan Zoom kan Teh. Bukan Iya. mereka nggak mau Mm. kan karena memang keterbatasan dari Iya. perangkat, keterbatasan dari kuota. Jadi Mm. yang ikutan aja saya kasih games gitu. Gamesnya dalam bentuk kuisisnya materi yang satu bab itu kira-kira 2 kali Zoom itu udah beres gitu. Udah beres 2 kali Zoom dengan membahas LKPD dan itu biasanya ya itu saya dapat rezeki apa ya bonus tambahan dari Allah dari YouTube walaupun nggak seberapa ya mungkin ya tehnya 100-200 per bulan tapi saya kembalikan lagi ke Lumayan. murid. Iya, lumayan. 100-200 ribu per bulan saya kembalikan lagi ke murid dengan cara saya punya dana untuk membuat pemenang kuisis itu saya kasih kuota gitu. Masya Jadi Allah ya, ya. jadi kembaliin Ini lagi ya aja kayak teh ya. brainstorming ya, jadi bikin fresh ya Ya, anak-anak ya. ya paling tidak ada yang dinanti gitu loh. Paling tidak ada yang dinanti Mm-mm. gitu ya. Jadi pada saat Iya. saya kasih, memang saya pikir mungkin 1 GB itu nggak berarti ya buat kita ya teh ya. Tapi ternyata teh 1 GB itu berarti banget buat murid gitu. Buat Karena anak-anak. iya, Iya. buat anak-anak. Saya nanya, loh, oh nggak apa-apa ya, ibu cuma kasih 1 GB. Soalnya kan rame-rame nih yang menang kan, saya kan ngajar 7 kelas, Banyak. lumayan tuh 7 kelas. Kalau pemenangnya ya, pemenang. Nah itu jadi nggak apa-apa ya, rame segitu kata mereka. Nggak apa-apa bu, kita kan sekali nge-zoom kurang lebih 200 MB lah. Jadi itu bisa buat 5 kali gitu katanya, 5 kali nge-zoom. Dan sisanya apa? Iya. Buat 2 kali atau 3 kali nge-zoom, sisanya bisa buat nonton video YouTube-nya Bu Eti. Oh, alhamdulillah gitu. Jadi bolak-balik Jadi ya. iya, Saling. jadi Nah ini mungkin ini aja konsep simbiosis mutualisme. mutualismenya. Iya, Jadi kadang kan kita maaf gitu iya, guru-guru juga mungkin belum belum pada tahu juga kayak belajar.id besok mau iya. ngebahas itu sama Chen. Oh gitu. Ini Wah, keren. ini kan sebenarnya guru tuh kayak harusnya ada satu wadah di mana kalau butuh soal di sini, butuh metode di sini, butuh media di sini gitu. Iya, iya, Jadinya iya. saya kedepannya mungkin kita bisa ngobrolin bareng mana si guru X, ih kamu misalnya bikin YouTube-nya media pembelajaran. Jadi kan orang teh media pembelajaran YouTube-nya si ini gitu. Iya, Kalau iya, misalnya iya. soal di YouTube-nya ini Iya. kayaknya akan jadi kolaborasi yang baik gitu ya. Keren, Soalnya iya. kan di seluruh Indonesia kita bisa akses gitu. Jadi Iya. bisa saling kasih kabar, kasih informasi. Iya, Ini loh iya. ada. Soalnya teman saya juga yang kayak sekarang bikin hots gitu ya. Banyak kan di antara kita juga yang belum bisa bikin soal Iya, iya. hots. Gitu. Iya. Ini bisa jadi kan kalau YouTube mah nyantai, kalau seminar kan kayak keburu-buru ya. Kalau YouTube Iya, kan iya. tahap demi tahapnya itu Iya. kebayang gitu. Iya, iya, kebayang Gitu ya benar. kedepannya ya. Iya. Nah ini Bismillah, Teh, mudah-mudahan. kalau misalnya amin.
kalau Iya. mengevaluasi ya tadi kan berarti Mm, ada LKPD tadi. mm-mm. Pernah ada yang nggak tercapai nggak? Misalnya si anak ini terjun banget gitu sih nilainya, Oh, atau iya. kita ngambil dari situ atau Mm-mm. misalnya dari tugas-tugas yang lain juga atau gimana? Ya, jadi ke semester kemarin itu mungkin kadang saya juga dibilang mencoba untuk memudahkan siswa ya dengan LKPD-nya itu kan saya apa ya? Mungkin keunikannya kalau ngelihat video saya ingin mereka itu membuat rangkuman setengah halaman saja, tetapi ternyata saya pikir mereka tuh akan tulis tangan gitu ya Teh, karena memang kalau pas lagi tatap muka langsung saya suka banget menilai catatan mereka. Jadi catatan yang penuh warna itu yang mendapat nilai bagus. Jadi mereka selalu berlomba-lomba Teh. Kadang pakai pop up Teh, yang kalau dibuka bukunya tuh muncul bunga-bunga gitu, cinta-cinta gitu. Ya, jadi nah karena pas apa pandemi kayak gini saya pikir aduh paling tulisan tangan biasa gitu. Ternyata di luar ekspektasi saya bahwa mereka tuh bikin pakai infografis gitu Teh. Jadi pakai Canva, PicArt gitu. Nah, Iya, iya. saya dari situ belajar sama murid. Jadi banyak belajar gitu. Itu pakai aplikasi apa? Ibu penasaran dong. Coba gitu kayak apa aplikasinya. Terus mereka ngajarin gitu. Bahkan salah satu tugas saya ada yang saya akan suruh membuat infografis ya, infografis tentang kelainan unemployed mutasi itu ya Teh, tetapi beserta dengan cara dia membuat infografisnya. Jadi mereka bikin tutorialnya dan ternyata itu berlomba-lomba ngirim pribadi ke saya karena di Google Classroom saya cuekin Teh, lama saya cuekin, nggak saya buka. Jadi Ibu, saya udah jadi nih Bu, wah keren banget. Nah itu, nah ternyata itu adalah pengalaman saya. Soalnya dari yang semester kemarin Teh, semester kemarin tuh yang udah ada nilai rapot ya, itu Iya. banyak KKM gitu karena memang mereka tidak apa sih namanya tidak mengerjakan gitu, tidak mengerjakan. Jadi akhirnya akhirnya terpaksalah saya sengaja memberikan nilai mereka itu benar-benar 20, saya rata-rata 20, 30, 40 gitu. Alhamdulillah di ACC tuh sama Wakasek kurikulumnya alhamdulillah di ACC gitu. Nggak apa-apa Bu Eti kalau memang mau kasih segitu Mas terserah gitu. Nah, dari situ mereka ngejapri kan apalagi anak kelas 12 ya, mau IPA mau IPS pasti ngejapri. Ibu, no, nilai saya kok segitu. Jadi dikira mereka itu nggak pernah ikut Google Classroom, mereka nggak pernah ngisi tugas, mereka cuekin saya gitu ya. Mereka pikir akan KKM, ya saya nggak mau Teh gitu. Paling tidak lah ya, paling Iyalah, tidak ada, kita harus iya adil ada ya. greget gitu kan, ada greget menghargai saya gitu. Kalau memang nggak mau melihat video ke saya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman paling tidak ada usaha lah, LKPD-nya dikerjakan. Akhirnya mereka itu ngejapri kan, akhirnya kalau ngejapri gitu, saya akhirnya bikin tugas remedi nilai rapot. Dan alhamdulillah Teh pada ngerjain itu karena pada tobat nasuha kayak ya. Jadi Jadi ya harus ada tetap aja harus ada shock ini ya, shock iya, iya, terapi ya. soalnya kalau tiba-tiba ini ya, tiba-tiba saya kasih, memang ada yang minta, Ibu ngapain sih susah-susah, udah aja di KKM-in. Iya nggak bisa kayak gitu dong, kasihan dong ini yang sudah Yang mengerjakan berjuang. gitu. Iya, yang sudah berjuang gitu, terus tapi kan nilainya tetap pas-pasan, gimana Teh gitu kan. Jadi tetap aja lah. Mereka tuh harus belajar hidup kan Teh, kita harus belajar hidup. Nanti kalau mereka sudah kerja, apalagi kuliah ya Teh ya, jadi mahasiswa, Iya. mahasiswi gitu. Nah, kalau deadline-nya dosen udah gimana? Ya kan? Dia nanti di DO. Kemudian kalau udah kerja dia Ulang-ulang dipecat. sama ya. Iya, Iya betul. benar-benar. Iya. Jadi Sebenarnya itu guru mungkin itu Teh. memberikan jadi memberikan nilai, memberikan Ya, tugas itu sebetulnya ketika sudah menyampaikan dulu penjelasan, kemudian ini setuju ya, banget gitu karena KWT kan menyampaikan dulu penjelasannya apa, kemudian ya. LKPD itu kan tagihan ya sebagai karena kan Hmm, semua orang tuh sebenarnya kita ditagih gitu ya. Sama ya, Allah saja kan kita ditagih. ya, Kalau mau betul, disayang Allah betul. kan mesti gimana gitu, mau dapat Betul, betul. surga mesti gimana gitu kan. Nah, Ya, jadi kita juga selama pandemi juga tetap kan harus ya. mengajarkan proses gitu. Ya, betul. Kayak saya orang yang mencintai proses. Jadi Ya, kalau misalnya IG kata orang, sih ini collabsnya dengan yang ribuan follower. Saya nggak ya. mau kalau itu memang di luar konten saya gitu. Jadi Iya, kita iya, harus tetap iya, ada iya. di jalur Iya, yang memang tujuan kita apa gitu. iya, Nah, betul. itu kan berarti udah selesai ya, udah terjawab ya. Kalau Ya, yang alhamdulillah. nggak menyelesaikan berarti Ya, di remed gitu. remedi. Ya, di Nah, remed. kalau ini misalnya memberikan tugas kepada anak mungkin karena sekarang kita judulnya influencer gitu.
Mm-mm. Bisa aja kan Teh Weti anak-anak itu membuat YouTube Mm-mm. misalnya rangkuman pelajaranku selama pandemi itu kan mungkin saja Iya, bisa keren. jadi Iya, cara iya, ini iya kebetulan, mendapatkan uang iya, juga sih. iya, iya kebetulan makanya murid-murid banyak yang penasaran nanya kan gitu ya. Akhirnya saya ngomong di sini ya Teh karena memang saya belum bikin vlog ya kata kata YouTuber itu bikin vlog Ah, apa gitu ya tentang awal iya mula harusnya kita gitu. berkarir gitu ya. Belum gitu ya, belum belum Ah, kepikiran. Jadi kebetulan saya kan kalau di video itu selalu setiap bab itu ada praktikum ya Teh karena kita ada KD4 kan, KD4 gitu ya, keterampilan ya. Ya, mm-mm. jadi nah Iya. keterampilannya seperti waktu awal aja, waktu awal kelas 12 itu tentang bertanam, itu saya minta, karena waktu itu saya lagi senang dengan tanaman, saya minta mereka menanam dari biji kan, dari biji, dan waktunya Mm. 2 bulan, itu saya minta laporannya itu dalam bentuk video Teh, dan videonya itu saya nggak mau Teh, kalau video dikirimkan ke saya, apalagi di Google Classroom, pasti kan banyak itu nanti gigabyte-nya itu ya, Iya. jadi akhirnya saya bilang mereka harus membuat channel pribadi, kemudian menguploadnya dan hanya link saja dikirim ke saya untuk saya lihat dan saya nilai. Dan saya kan otomatis subscribe, Komen ya. kemudian saya like, saya komen Mm-mm. gitu ya. Kemudian saya juga kadang share kalau ada teman-teman guru, oh kalau ini laporannya gimana? Oh ada murid saya nih ada, saya share aja. Jadi yang lihat akhirnya jadi banyak. Murid kadang kaget, Ibu Banyak. saya yang nonton bisa ribuan gini ya Bu ya. Iya seneng. Jadi akhirnya kalau setiap ada praktikum, saya bilang upload di channel YouTube, mereka semangat banget dan gila-gilaan. Saya sampai bengong gitu, kok bisa mereka tuh bikin seperti itu gitu ya. Saya tanya, Mm. kamu Oh, belajar dari lebih mana? ini sebenarnya lebih canggih ya. Iya, lebih canggih bener, lebih canggih. Lebih canggih gitu ya mereka tuh dari segi video editnya aja saya cuma pakai satu ya kadang pakai KineMaster kadang pakai video guru gitu ya edit videonya mereka tuh ada banyak lah nama-nama edit video itu Banyak. iya banyak gitu bahkan ada yang suka pernah ngirim Ibu kenapa KineMasternya kelihatan saya kasih ya Bu ya yang nggak ada kelihatan KineMaster caranya gitu sampai nawarin gitu ya nawarin bagaimana supaya kita bisa membuat video yang keren gitu Teh. Jadi kalau masalah itu, alhamdulillah murid-murid saya udah punya channel. Kalau misalnya memang tidak punya, dia punya channel kelas gitu. Jadi di situ banyak sekali link-link video praktikum yang sudah mereka lakukan gitu. Gitu. Ya mantap ya. Kan itu Iya, value yang nyampe ya. Jadi influencer itu kan biar orang yang denger iya, kita lihat tayangan kita tuh ya keinspirasi gitu Teh. iya. Masya Allah ini nggak kerasa loh tinggal 7 menit. Oh iya, Udah iya. jam 12 kurang 7 ya. Oh iya ya Allah, Banyak alhamdulillah. banget insight yang saya dapatkan. Apa sih Teh Alhamdulillah. apa ya optimalisasi YouTube ini untuk kita khususnya? Kalau saya sekarang udah nggak ngajar formal Teh, udah Iya, resign iya, dari iya. Ya, ngajar formal. saya mengikuti Saya cerita Teh Susi. Keren, 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 jadi keren. nggak usah Belum diceritain sanggup. lagi ya. Keren pokoknya. Terus? Janganlah semua orang, karena saya kan sekarang walaupun tidak di yang formal, saya di Iya, informalnya gitu. Di iya, rumah saya iya, juga punya ya ini iya, yayasan yang ini. iya, iya, Nah, iya. apa sih Teh insight ya atau Mm-mm. closing statement dari Teh Weti ini? Untuk para Iya, guru, untuk murid juga, untuk para orang tua juga iya, dengan adanya media sosial ini kita iya, mesti gimana nih Teh? iya. Jadi jangan hanya sekedar upload tanpa Ya, value-nya gitu. betul. Ya, Silakan Teh. jadi kalau menurut saya, kalau memang kita ingin mengembangkan channel gitu ya, ingin menjadi, kadang kan kayak anak saya ini cita-citanya YouTuber gitu ya, saya sampai nggak pikiran kenapa tiba-tiba titel itu ada di saya sekarang YouTuber gitu ya. Ya, karena memang awal mulanya itu memang kita berkembang betul ya kata Teh Susi. Jadi berkembang itu dengan proses gitu ya. Kayaknya pada saat kita menikmati ya, pada saat bagaimana saya bikin video, kemudian sudah sehari semalam tiba-tiba video itu hilang dengan tangis-tangisan saya Teh nyesek gitu ya Teh ya. Jadi itu proses itu memang tidak terlupakan gitu ya. Jadi pas kita dapat memang nominalnya kecil 100.000, 200.000, tapi mungkin bagi saya itu jadi termemorikan semua kenangan-kenangan indah dan pahit gitu untuk mendapatkan Iya uang betul-betul. segitu gitu ya. Jadi menurut saya buat
kalian yang ingin mengembangkan channel, kalian harus punya satu tujuan, satu prinsip yang tidak usah ikut-ikutan, cukup kita aja yang memang punya keunikan gitu ya. Terus kita juga punya, jangan sembarangan upload ya, karena yang yang artis aja ada kan ya tehnya yang khusus hewan ya kan, khusus tanaman gitu ya. Jadi Iya, memang sudah ada wadahnya gitu kalau khusus-khusus kayak spesifikasi gitu. ya. Ya, spesifikasi. Jadi Iya. kalau saya memang sengaja untuk membuat kenang-kenangan video pembelajaran yang yang komplit ya. Jadi SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12, walaupun saya hanya mengajar sekarang adalah kelas 12, tapi saya tetap membuat yang komplit gitu, kelas 10, 11, 12, dan rasa berbagi itu sangat indah, itu luar biasa teh, itu dari dalam gitu. Terasa ya. Ya terasa sekali. Jadi itu tujuan kita bikin channel YouTube itu, yang pertama adalah berbagi itu sangat indah. Berbagi itu sangat indah, membuat kenangan. Ya, saya pernah melihat salah satu YouTuber prinsipnya bagus banget. Katanya kalau bagi orang lain itu remeh, bagi kita itu remeh gitu ya, biasa, mungkin bagi orang lain itu luar biasa. Jadi saya juga suka ngelihat ya YouTuber dia gitu ya. Jadi intinya adalah awal mula dari berbagi, kayak Teh Susi ya, bikin sudah keluar dari formal, kemudian informal, dengan istiqomah gitu ya, selalu membuat tayangan-tayangan menarik yang saya sendiri nggak kenal sama Teh Susi, jadi kenal karena mengikuti. Tapi saya nggak ini ya, saya nggak, Teh Susi saya ngikutin, enggak gitu. Alhamdulillah tiba-tiba Teh Susi sendiri. Saya waktu itu juga excited banget. Ya Allah, ternyata di ini apa ketahuan ya, saya ngikutin terus gitu ya. Jadi kita ya dari saya sekarang banyak teman Teteh, alhamdulillah, dari guru-guru seluruh Indonesia, Dari jadi YouTube kenal ya dari YouTube, dari grup-grup itu juga akhirnya kenal gitu, saling sharing dan saling berbagi. Dan saya juga terima kasih buat para penonton itu YouTube saya, itu banyak yang ngasih komen ya. Misalnya saya tahu apa itu playlist, saya tahu itu apa sih komunitas gitu, saya tahu dari mereka justru gitu, dari mereka yang ibu bikin playlist dong biar mudah gini segala macam. Jadi saya belajar dari murid-murid seluruh Indonesia, saya belajar dari teman-teman rekan-rekan guru, saya belajar dari Teh Susi, dari semuanya gitu, saya belajar. Dan jadi waktu saya insya Allah tidak terbuang percuma kalau kita punya kegiatan yang positif gitu. Jadi yang mau mengembangkan, guru-guru ini sudah selalu sudah berlomba-lomba ya Teh untuk membuat channel video pembelajaran, saling dukung aja gitu, saling subscribe, saling like gitu, saling memberi memberi motivasi, memberikan komentar gitu, yang positif-positif. Ya, gitu. Jadi ya intinya senang aja Teh, jadi banyak saudara gitu. Terima kasih juga buat Teh Susi yang sudah ngundang saya. Saya kaget Teh, baru kali ini saya jadi narasumber. Iya, dua kali, yang satu di RRI 2 kali, tapi benar ya RRI 2 kali. Ya. Udah jadi narasumber, sebenarnya kan YouTuber itu narasumber. Ya, malah udah melanglang buana ya. Cuman jadi gitu, saya juga ingin channel ini, IG ini jadi manfaat buat semua orang gitu ya, terutama ya tujuan utamanya sih membantu orang tua, kemudian jadi wadah buat guru-guru belajar bareng ya. Kemarin juga kita ngobrolin bagaimana sih bikin kue yang mudah dan enak gitu ya. Ternyata banyak yang ngejaprit, Teteh makasih banget katanya, saya jadi terinspirasi di rumah dia banyak melimpah lemon, katanya mau bikin brownies lemon. Itu kan jadi satu hal yang tadi kata Teh Weti, enak banget sih kalau ada yang dapat manfaatnya. Ini kita pengen sih ngobrol panjang lebar, tapi kita tinggal sedikit lagi. Terima kasih closingnya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat sahabat-sahabat yang udah hadir live hari ini. Terima kasih. Bagi yang mau bertanya, banyak murid yang mau bertanya boleh di DM ya Teh, nanti saya forward pertanyaannya ke Teh Weti. Siap dengan senang hati. Bikin tutorial membuat melangkah-langkah mencairkan uang, mencairkan uang di YouTube. Insya Allah, itu saya kan bisa masih jadi salah satu konsep. Masih belajar bikin yang video editnya yang kayak gitu Teh. Jadi mungkin aplikasi yang saya
pakai sekarang kan memang khusus yang apa sih video scrap pakai tangan gitu ya. Jadi bukan yang rekam Oh iya, iya. layar. Ya, yang rekam layar yaitu saya Itu pernah masih rekam mencoba. layar ya. Ya, yang rekam layar yang masih mencoba yang Camtasia itu saya nggak ada suaranya gitu. Makanya saya masih nanya-nanya dulu gini. Jadi bukannya nggak mau berbagi. Belajar lagi ya. Iya, belajar Nanti lagi. belajar lagi. Iya, siap-siap belajar Baiklah, lagi. Iya, iya, alhamdulillah. iya, Sebelum dimatiin IG, terima iya. kasih Oh, iya, jazakillah khairan katsir sama-sama. Teh Weti, Barakallah ya, ilmunya amin. sangat Terima kasih. bermanfaat buat saya, khususnya Mudah-mudahan. buat sesungguhnya live IG itu Amin, adalah amin. cara saya belajar biar otak saya tidak beku gitu ya. Jadi saya banyak Iya, banget sama-sama Teh. belajar dari narasumber-narasumber yang Iya, diundang Beni dengan iya, hanya dari Allah saja ininya iya, mah apa iya. nyawa gitu ya. Oh ya, pokoknya Kita tutup udah senang saja banget. Teh. Iya, Terima udah kasih. senang ya. Ya, alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. tutup saja dengan bacaan doa akhir majelis. Ya, Subhanakallahumma wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Sampai Ya, jumpa di lain sama-sama Teteh. kesempatan ya. Iya, Kita bikin iya. banyak program ya. Oke, sip, sip. Saya dukung, Dadah Teteh. Saya semuanya. dukung ya, ya. Ya, siap, Makasih siap, siap. semuanya. Ya, Terima kasih Mbak ya. Terima Yanti kasih. dan Ya, ya. semua-semuanya Oh yang ya, nggak bisa Bunda disebutkan satu Yanti. persatu di Ya, sini. Bunda Yanti, Ya, makasih itu dia inspirasi banget buat saya. Inspirasi buat saya, Bunda Yanti. guru juga ya, guru, Enggak, guru, pernah guru, kenal. guru juga. Pernah kenal di pelatihan. Ya, pernah Masya ya, ya. Allah. SMA Oh, iya. SMA 5 Bandung ya. Ya, ya. Jadi pernah Masya kenal Allah. sama guru-guru guru-guru kota Bandung yang gini. Mantap, mantap ya. Mantap, Iya, mantap, Masya Allah. Guru orang-orang biologi UPI juga. semua, orang-orang UPI semua, keren-keren. Saya Amin. suka Nih, suka aduh minder saya kalau ada pelatihan gitu, pada reuni, aduh saya nggak ada teman ya. gini aja. Makanya Iya. saya juga kan yang kayaknya Teh Weti dari UPI. Jadi Iya, karena ada kenal yang sama namanya Rini sama ya. juga ya. Iya, itu teman PLPG, Teh Rini mungkin sekarang ikutan. Teh Rini itu teman sekamar, belahan jiwa. Oh, Iya, waduh. gitu. Saya juga sempat PHPG dulu. Jadi saya Oh iya, lapor Teh. keluar ngajar formal gitu. Jadi kan biar uang sertifikasinya biar dialihkan ke yang lain. Oh, Ya, hebat sih, Teteh. gitu Teteh aja. hebat pokoknya. Sekarang Udah lebih hebat ya. bermanfaat. Wah, Oke. Ya, ini ada ini Mom amin. Husnul. Kenal Bang juga. Husnul, iya. Ya, ini Di itu ya, kenal di di FB udara, juga. kenal di udara. Beliau waktu itu anaknya punya kelainan yang sama dengan anak saya waktu lahir, Hisprung. Ya, Oh, ada iya, iya, Hisprung iya, gitu. iya, iya. Ya, jadi Tapi sekarang dekat. udah ini, Iya, alhamdulillah. Masya Iya, Allah. Ya itulah ya. iya, Makanya kan media sosial itu kayak kalau digunakan dengan hal-hal baik, kita jadi banyak banget manfaatnya ya. iya, benar. Ya, gitu aja ya semuanya. Kapan-kapan ini kayak ngobrol 10 menit ya Teh. Padahal udah panjang lebar. Udah Ya, 1 terima jam kasih. lebih. Dadah Ininya jatuh. Iya, semuanya. Kita sama-sama. sampai jumpa Ya, di lain ya, kesempatan ya. sama-sama Assalamualaikum Teteh ya. warahmatullahi Jangan kapok, wabarakatuh. jangan kapok ya Teh. Enggak, enggak. Iya. Kita bikin agenda selanjutnya insya Allah. Dah. Ya, dah. Dadah. Oh, ini loh mungkin Husnul lain katanya, Mam Husnul. Ya, dadah Bu Iya, Yanti buat program semuanya. seperti ini keren. Oke. Nanti ini apa dipanggil Bu Yantinya, Bunda Yantinya. Keren. Oh iya, Banyak Bunda Yanti guru banyak biologi juga kreasinya ya? Bunda Yanti mah. Kemarin bikin apa itu Teh yang tanaman di dalam itu? Di dalam akuarium itu Terrarium. apa? Tanaman apa? Terrarium. Bunda Yanti. Oh, apa? Ya, ya Wah, itu keren, jagonya keren. Nanti, Bunda Yanti. Bunda Yanti. pokoknya siapapun yang mau berbagi boleh deh DM. Iya, iya. Ya. Oke, sip, Dadah sip, ya. ya. Assalamualaikum. Ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeah.